Dari lahir itu kata mama itu aku ada buaya atau kadal gede banget di bawah bantal. Aku ada turunan juga dari buaya putih gitu. Jadi Gitu ya? dari kecil itu aku ada teman gaib. Temen gaib? Itu kemarin aku ditantangin orang Hah? daerah situ juga. Oke. Lu kalau hebat, lu masuk dong ke Cisadane katanya gitu. Bawa sekalian guru lu gitu katanya. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Guys, aku tetap minta kalian ya buat support, like, comment, and share. Karena kita bakal banyak banget konten-konten tentang talk show misteri. Bukan cuma sekedar cerita, bukan cuma sekedar mitos. Seperti contohnya kali ini, aku invite orang yang ini multi talent banget guys. Dan jalur misteri itu memang bener-bener nggak kenal keadaan. Karena sekarang kita bakal hadirkan Sinta Baby, the one and only. Selamat malam. Apa kabar? Baik, selalu baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Udah lama kita nggak ketemu. Iya, udah lama. Terakhir berapa hari ya? Berapa hari? Berapa hari? Berapa bulan ya? terakhir itu Di yang acara apa Korea ya? Iya, Acara Korea. acara Korea kosmetik itu. Artis Korea ya. Artis Korea Iya. iya, yang mereka launching. Produk ya. Produk. Iya. Jadi aku kenal Kak Sinta Baby ini udah lama dan kalian dapil 10 jangan lupa pilih dia nomornya 10. Nomor 10 Jakarta Barat ya. Jakarta Barat Iya. ya. Aku udah pindah ya. Iya, dari Partai PAN. Dari Partai PAN. Jangan lupa dari Partai PAN pilih 10, dapil 10 Jakarta Barat. Coblos aku. Coblos beliaunya ini. Sinta Baby. Siapa namanya kalau Sinta di Yuliasari kalau di bukan Kertas dunia. Suara ya? Sinta Kertas Suara. Yuliasari. Sinta Yuliasari. Jadi aku amazed, surprise banget nih. Surprise banget. Karena kan waktu itu kita ketemu di acara awal mula pertama aku ingat. Apa namanya? Tahun baru Imlek. Tahun baru Imlek. Ngobrol-ngobrol, udah konten misteri nih. Aku cari. Ternyata sering juga penelusuran. Ya, konten-konten aku seperti biasa dari dulu itu konten misteri, penelusuran. Tapi di tempat-tempat yang benar-benar nggak sering dijamah orang. Tapi sebelum itu kenapa sih tertarik ke konten misteri? Konten misteri sebenarnya aku tuh udah lama kayaknya dari lahir deh, dari orok. Sebenarnya dari kecil itu aku ada keanehan-keanehan kayak gitu. Dan Seneng orang tua aku dan keluarga aku juga, keluarga dekat ya, Tahu itu? tahu. Apa aja keanehan dari mulai kecil tuh? Dari lahir itu kata mama itu aku ada buaya atau kadal gede banget di bawah bantal. Oh ya? Iya. Lahir di kota apa dulu? Di Lampung. Oh pantesan. Di Lampung, tapi kan itu kota, Iya, kota iya, iya. besar. Gak mungkin ada kadal atau biawak di bawah bantal. Dan itu rumahnya bersih loh. Iya. Gitu. Pantesannya bukan gara-gara lingkungannya, tapi apa namanya? Memang ada sesuatunya itu ya. Nah, itu juga nggak tahu. Allahu alam ya, itu rahasia Allah juga gimana. Betul. Caranya ada di bawah bantal. Tapi gede loh. Karena mama bilang ini kenapa gerak-gerak gitu. Nggak taunya ada biawak atau buaya gitu atau kadal gede, nggak ngerti aku. Gitu kata mama. Itu kan suatu hal yang apa namanya? Kalau di beberapa daerah, contohnya Kalimantan, ada juga di Lampung sama sebagian apa namanya? Yang di Sumatera satu lagi yang buayanya 2 jenis, Palembang ya. Itu kan ada yang Buaya putih. ada yang orang lahir punya saudara. Ada, aku ada turunan juga dari buaya putih. Gitu. Gimana tuh ceritanya Kak Sinta? Mama yang tahu sih soalnya kalau masalah kayak gitu, tapi mama udah ngomong dari kemarin-kemarin. Aku bilang sama mama pas penelusuran di mana sih? Di Cisadane. Cisadane, Sungai Tangerang. Cisadane. Kan itu ada buaya putihnya. Terus yang tim aku kemasukan. Dan dia bilang itu keturunan aku gitu ngomong. Jadi aku diizinin masuk ke situ. Berarti emang bener-bener ada jalurnya ke situ. Kata mama sih emang ada turunan dari nenek-nenek dulu. Tapi kalau ngomongin apa namanya penelusuran seperti itu ya, berarti salah satu
apa ya, channel penelusuran yang bagus itu ada di situ dan memang katanya tadi tempatnya nggak umum. Nggak umum, jadi kan jarang masuk ke situ orang-orang. Orang-orang memang jarang masuk ke situ. Biasanya sampai pintu 2 aja. Aku sampai danau ya sampai pintu 10. Pintu air itu? Biasanya keren pintu tuh. 2 aja orang mental. Ya. Sama mau kesedot kan. Aku sampai lewat Ya, pintu tapi- 10 sampai ke danau ya. Ngobrol-ngobrol soal pintu air 10 itu, kan Banyak orang yang kesedot di situ atau ada kejadian di situ juga. iya. Iya. Aku bolak-balik sama tim aku, alhamdulillah nggak apa-apa. Alhamdulillah. Tapi orangnya keren sih. Gede gitu kan. Tapi kalau dia kesurupan yang megangin siapa dong? Ada kameramen aku kemarin tuh karena dia ikut itu, dia bilang aku nggak pernah nih kesurupan, nggak pernah nih ngeliat kayak gitu katanya. Meskipun aku pernah main di sini katanya gitu. Ya udah ikut aku kata aku. Taunya aku bilang kan itu ada pohon angker juga di situ. Ya. Aku bilang itu ada ular di situ, ular gaib kan. Aku bilang, oh itu ularnya ini kata aku turun, ular besar turun. Dia masih tetap aja dia nggak percaya kayak gitu. Nggak dia. Nggak percaya. Ujung-ujungnya dia ketimpa tuh nggak masuk jurang, nggak ngelinding ke jurang. Aduh, kalau nggak gelinding Timpa itu padahal orangnya gendut banget. Iya. Jadi terus dia pulangnya juga nggak bisa jalan. Karena? Digondol kuntilanak besar. Astaga. Karena dia nggak percaya itu. Iya. Nah ya udah aku tinggalin aja kan. Aku pikir kan dia berani lah ya. Aku tinggalin aja pas aku lihat wah kuntilanak mau nempel-nempel dia terus kan. Tapi dia kan nggak percaya. Aku tinggal balik sama kumpul sama teman-teman. Dia nggak bisa jalan karena berat katanya. Berani sih berani. Cuman kalau udah kayak kena kayak gitu, ya gimana lagi? Namanya manusia hidup kan. Kita kan harus percaya alam gaib juga. Alam gaib. Tapi berarti Kak Sinta dari kecil dong, dari kecil udah punya pengalaman-pengalaman seperti Jadi itu. dari kecil itu aku ada teman gaib. Teman gaib. Seperti apa nih teman gaib? Teman gaib itu kan mama kan dulu ngajar kan seorang guru agama. Udah gitu tinggalnya kalau malas pulang tinggalnya di perumahan itu. Jadi aku tuh sering main sendiri. Oke. Di belakang kantor mama. Jadi aku tuh kayak ada temen sosok itu baru aku tahu itu pas SMP. Ternyata itu teman gaib aku. Ternyata bukan manusia itu. Bukan manusia. baru nyadar. Jadi aku tuh sering menyendiri emang. Iya. Teman aku ya dia. Orang lain kan ngeliat aku main sendiri. Tapi ternyata main sama dia. Nggak pernah diajak ke tempat dia sampai hilang gitu? Sering. Oke. Aku bilang, aduh nanti aku kalau ikut ntar aku nggak balik lagi, pikir aku gitu kan. Jadi aku bilang nggak mau kata aku gitu. Sering aku tolak. Sampai dewasa pun SMA itu aku sering komunikasi sama kayak orang meninggal. Nah, itu menarik itu. Itu kalau aku lihat orang meninggal yang kecelakaan, aku lewat, dia nemuin aku. Ngeri kali. Dia cerita ninggalnya kayak mana, terus minta tolong sampein ke warganya, itu keluarganya, mamanya atau apanya gitu, peninggalan apa ya apa gitu. Gitu. Itu nggak takut gitu Kak Sinta dengan apa? Takut. Apalagi orang kecelakaan kan bentuknya. Takut, iya bener. Iya. Itu nemuinnya malam, Oke. pas aku mau tidur. Astaga. Jadi aku sering banget ketemu kayak gitu, tapi tetap takut, masih tetap takut. Iyalah Kak, itu mah wajar banget dengan bentuk mereka yang nggak karu-karuan itu kan. Tapi alhamdulillah yang ART aku kan ngerti aku. Jadi pas jauh dari mama, aku di Jakarta, tetap kayak begitu. Aku teriak itu dia tahu, langsung nyamperin kamar aku. Langsung nyamperin ya. Karena tahu itu Mbak ada yang nemuin aku bilang. Tahu mukanya udah nggak karuan, aku bilang gitu. Berarti si orang itu pasti ini kalau ada apa-apa sawan nih anak gitu pasti ya. Tapi kalau kita kan kalau di dunia nyata kan kalau kita ketemu sama orang-orang yang nggak sefrekuensi, nggak tahu dunia kayak gitu, jadi kita dikiranya gila. Iya, dikiranya kita ngadi-ngadi kan seperti itu. Kalau nggak ketemu pasangan yang ngerti kita, kita pasti dikiranya stres nih. Iya. Nggak ada nih orang. Padahal kalau khusus buat kasusnya
Kak Sinta ini. Aku ini surprise karena gini, banyak orang yang tahu hal-hal mistis, tapi mereka nggak well educated biasanya. Hanya hidup di dunia sendiri. Tapi kan Kak Sinta aja, waduh, dalam bidang hukum lumayan top nih. Nah, itu juga. Aku tadinya fokus ke konten-konten juga ya. Apalagi masalah pandemi itu aku jarang syuting juga kan, di rumah aja. Tapi aku sama tim berusaha untuk mencari kesibukan. Jadi penelusuran ke mana-mana, kita juga bikin konten juga sampai ke Lampung. Terus Niat. Jadi aku kan sering bagi-bagi Al-Quran, Yasin, mau kena ke pesantren-pesantren atau masjid-masjid yang membutuhkan gitu loh. Dari dulu juga aku bagi-bagi Al-Quran, mau kena atau Yasin gitu ke sana. Terus ada Padepokan Wali Songo di situ. Itu bikin kontennya juga nggak sengaja. Gimana Jadi sih? alat-alat syutingnya juga udah ada di mobil juga. Jadi bikin ke situ, terus kata yang guru di sana, katanya yang guru di Padepokan itu ada santri-santrinya juga bikin konten aja. Aku izin bikin konten yang di danau, nggak pernah disentuh orang juga, orang lewat juga sering diganggu. Itu aku bikin konten di situ. Ternyata aku dapat pusaka itu. Oh ya? Sampai berantemnya, ada santri-santrinya sebanyak yang kesurupan, ada 20 lebih orang. Wih, keren sih. Ngerebutin pusaka itu. Jodoh nih berarti, nggak niat bikin konten, tahu-tahu ke Lampung, kok pas ada alat di mobil langsung. Iya, selalu disediain di mobil. Jadi kadang kalau kita ketemu tempat yang bagus, kita langsung bikin konten gitu. Selalu disediain. Pas yang di Lampung tuh, ini karena kita ceritanya memang pas lagi kebetulan di sana, tempat yang nggak pernah dijamah sama warga sekitar pun. Ada apa aja Kak Sinta di sana? Sama selain dapat pusaka itu, ternyata pusaka apa sih? Ya, itu 3 hari berturut-turut itu sebelum aku dapat pusaka itu aku mimpi. Mimpi? Selalu mimpi kalau mau dapat pusaka atau apa gitu. Aku mimpi, dimimpiin, dititipin, dikasih gitu, ambilnya di sini. Itu aku mimpiin 3 hari berturut-turut. Berarti Suruh ambil. memang disuruh ambil ya? Dan juga kalau aku nggak disuruh ambil, nggak dikasih, aku nggak mau walaupun aku lihat. Iya. Karena itu kan mencuri. Tuh. Di dunia ini kan pergoipan itu kan mencuri, sama aja ngambil barang orang. Tapi kalau aku udah dimimpiin, udah dikasih, aku boleh ini berarti nggak yang tahu-tahu asal ambil gitu kan? nggak boleh itu mencuri. Nah, Itu ada hak orang, ada hak itu. haknya apa? Mereka itu ya. Iya. Kalau nih orang-orang kan biasanya banyak nih ya konten. Aku nggak bakalan bilang lah itu. Karena banyak Siapa-siapa juga, gitu ya? iya banyak juga yang iya bener kali, iya yang iya kali, kan banyak tuh yang kayak gitu. Banyak. Yang kayak tarot lah, apa peramal lah, apa sekarang banyak bermunculan kan, yang ngakunya siapa lah, Laut Selatan lah, ngakunya ratu sejagat lah itu. Itu dong lagu dong. Iya. Jadi aku ketawa aja, jadi itu kan profesi orang, jadi kita nggak saling ganggu gitu. Cuman kan itu berbahaya juga buat fisiknya juga, kedepannya juga bakal berbahaya juga. Itu kan ngaku-ngaku kayak gitu kan dia punya kehidupan sendiri juga di alam sana kan. Nggak kualat aja udah bagus itu. Iya bener. Takutnya kedepannya nanti ada apa-apa gitu. Nah tuh, ini pesan-pesan juga buat orang-orang yang aku nggak bilang orang lah, ini aku bilangnya oknum. Jangan ngaku-ngaku sembarangan. Ya kita sih nggak ngituin rezeki orang ya gitu, tapi kan ya udahlah gitu kan. Cuman kita cuman memperingati aja. Jangan kayak apa sih ngaku-ngaku kayak begitu ya, itu kan banyak sekarang yang banyak ya. yang ngaku-ngaku kayak gitu. Ekstrim lagi. Ekstrim. Tapi apa namanya? Kalau menurut ini ya dunia, ya aku bilang tadi. Aku tadi ngobrol sama Pendeta Yeri. Kita mesti bedain antara dunia nyata sama dunia nah gaib. itu dia. Kita kan harus tahu mana yang dunia nyata, mana dunia gaib. Kemudian di antara dua ini mana yang kita benar-benar ambil esensi, mana yang kita ambil sebagai industri. Iya. Kan kayak gitu. Nah ini nih aku anggap kita orang-orang yang valid dengan dunia-dunia seperti itu. Risih nggak sih sebenarnya kalau lihat orang-orang yang apaan sih ini? Ya aku pas apaan sih? Aku aja ya gini ya, kalau seandainya mau tragedi alam gitu kan,
janganlah sok ngeramal-ngamalin kayak gitu kan, nakutin warga. Tapi sebenarnya kalau emang bener-bener bisa gitu, dia pasti keep silent. Iya. Karena itu bakalan kalau nggak diizinin, itu kita nggak boleh ngomong, itu bisa suek di diri kita sendiri, sial di diri kita sendiri. Misalnya kita ada apa gitu, kalau itu kan ada larangan juga. Kalau emang bener-bener bisa tahu ya gitu tentang etikanya alam, itu loh. tentang alam, karena itu mendahului Allah loh, itu kan, betul. ya kan? Meskipun kita ngasih ya aku tahu lah mana yang ngasih warning, mana yang ngasih Bener. sensasi segala macem. Toh buktinya enggak juga kan kalau yang kayak gitu. Tapi aku dari dulu kalau emang seandainya ada keluarga aku yang mau ada celaka atau apa, aku nggak ngasih tahu. Aku tahu kayak gini gitu. Aku nggak mau. Misalnya dia mau pergi kecelakaan gitu kan, aku nggak usah pergi lah, ikut aku ke sana ya, atau diem di rumah lah. Dialihkan Ajak ke ya? salon, iya, ke salon lah, apalah gitu. Enggak yang ngomongnya malah Nggak macem-macem. nggak ngomong yang gitu. Pasti mama atau keluarga aku pasti tahu, udah tahu kalau aku Apal. ngelarang kayak gitu. Apal itu kalau kayak gitu. Selain kita tahu ya apa hal-hal yang berhubungan dengan etika seperti itu. Kalau menurut Kak Sinta sendiri nih, apa sih yang ngebedain antara orang yang benar-benar tahu hal-hal seperti itu ya, sama orang-orang yang sebatas cuman main industri dan ya cuman gitu itulah. Ya, membedakannya palingnya dia nggak mau diekspos. Nggak mau diekspos, nggak mau kayak orang banyak tahu tentang dia. Ya kalau mau minta berobat kayak aku ya, kalau orang mau minta berobat gitu aku terima. Tapi kalau aku mau jadi kayak Dukun lah. Dukun. Iya. Aku nggak Aku bayangin nggak sih mau. dukun kayak gini, nggak bayangin aku sih nggak mau, soalnya kan aku berpendidikan juga, Iya. masih itu muda juga. Jadi aku takutnya nanti kalau laki-laki deket sama aku, oh dipelet nih. Iya. Ngeri kan aku. Ngeri. Dipelet tuh, apalagi dia dukun gitu kan. Nggak mau aku kayak begitu. Enggak sih, kalau mau sama beliaunya ini banyak yang mau, cuman kan ya begitulah namanya manusia hidup ya. Itu untuk hal-hal yang seperti itu ya kita sama-sama tahu lah. Tapi ini menarik nih. Biasanya orang minta apa namanya sama Kak Sinta ini, minta diobatin, minta tolong segala macam, yang Banyak diem-diem yang gitu. minta tolong. Itu tentang hal apa biasanya? Biasanya ada saudara-saudara aku juga, kan terutama saudara ya, yang tahu aku, atau dia kayak apa sih, kemarin yang terakhir di Lampung itu saudara aku, dia kayak hilang kesadaran, Oh ya? kayak gila gitu, karena depresi, Oke. suaminya selingkuh gitu-gitu kan. Jadi dia kayak kosong dulu, ada yang ngikutin dia. Terus aku lihat pas aku ke sana ziarah ke tempat makam papa, terus aku lihat ini kataku, aku bawa deh kataku gitu ke rumah, kataku gitu, nginep berapa hari, udah pulang, udah aku obatin, sembuh, aku antar pulang ke rumah. Balik lagi. Balik lagi. Sembuh tapi. Alhamdulillah sembuh. Keren banget. Aku bilang sama keluarganya jangan dikasih obat penenang lagi karena dia bukan sakit jiwa. Ya. Tapi emang ada sesuatu yang Ada apa ya? sesuatu yang ikut dia karena dia banyak bengong kan, depresi, banyak ngelamun karena suaminya ditinggal suaminya. Oh, masalah ini ya, masalah batin banget. Jadi dia banyak ngelamun kan, apalagi keluarganya nggak menyalahkan dia juga, nggak mau support dia, jadi dia tertekan batin juga kan, banyak ngelamun, banyak nangis kan, rentan dimasukin Betul. makhluk gaib gitu. Karena emang jiwanya udah lemah kalau aku bilang sih. Makanya Dia nggak pernah duduk, keliling, bolak-balik ruangan, ngaco. Sedangkan dia masih ada anak kecil, ngaco, ngomong yang ngaco, Aduh, segala kasihan. macam ngaco kan. Padahal dia tadinya cantik. Dia ikut aku dari kecil dulu. Dan akhirnya sekarang udah oke lah ya. Oke, jadi aku tinggalin berapa hari di rumah ya, 3 hari atau 4 hari. Tuh, cepet dong berarti. Iya, cepet. Saya penasaran nih, metode pas waktu apa ya, ibaratnya nge-treatment dia itu, metode yang dipakai sama Kak Sinta seperti apa? Biasa pakai ayat-ayat Allah juga, dikasih minum dia sama daun bidara. Nah, itu apa? Ada beberapa kombinasi yang keren ya ini ya. Daun bidara Arab. Daun bidara Arab. Jadi memang apa namanya? Ternyata daun bidara itu ada fungsi khususnya ya. Fungsi khusus. Pengobatan ya. Jadi kalau itu.
Oh, kalau dulu aku orang gila tak mandiin air gua. Nah, itu lucunya. Jadi apa namanya? Ini gimana? Ada bilang, itu aja cemplungin, mandiin. Yang bener. Udah buruan. Tambah gila dia. Kayaknya. Tapi beneran habis itu aku nggak tahu ya. Ini dulu pas waktu aku masih SMP sih sama teman-temanku. Kita ambil, masukin, siram-siramin. Loh, habis itu dia bisa berasa lapar. Berasa lapar, kemudian cerita, aduh aku udah lama, loh bener nih ngomongnya. Akhirnya udah nggak pernah kelihatan. Kan zaman dulu orang gila kan sering salah. Ya nggak apa-apa orang gila, emang dulu sebutannya orang gila. Orang gila dibuang kan kalau zaman dulu, sering kayak gitu. Berarti ini ODGJ. ODGJ. Nggak apa, kalau Keren itu, yang kerennya. Yang kerennya. Bahasa kerennya. Nah, kalau yang ngebedain orang pinter, ini menurut Kak Sinta lagi nih, yang ngebedain orang pinter, ya dukun, yang ngebedain dukun orang istimewa zaman sekarang sama zaman dulu yang masih ini banget nih, yang masih ibaratnya masih banyak tradisinya nih, kayak gimana sih sebenarnya? Kalau aku sih jarang banget ketemu dukun ya, berinteraksi sama dukun karena itu kan dilarang agama juga, selain dilarang agama, jadi aku tidak mengetahui kehidupan mereka. Tapi yang pasti kehidupan yang mereka yang kayak dukun-dukun itu kan terkesan kayak kemenyan, ya kan? Kemenyan, kembang apa gitu kan. Beda hal sama ustadz. Kalau ustadz kan pasti kita disuruh sholat, ya kan? Menemui ustadz kan biasanya kita sharing sama ustadz kan. Beda sharingnya sama dukun. Beda bahasan juga kalau gitu. Biasanya kalau dukun itu beli apel jin, minyak ini, minyak itu, mahal lagi. Kembang 7 rupa entah apa gitu dan minyak dipakai apa gitu. Kan itu udah menyimpang. Kemenyan itu kan dibakar segala macam, itu kan udah menyimpang dalam agama. Jadi emang beberapa tradisi yang seperti itu. Kalau aku nggak mau. Iya ya, beda ini ya. Beda. Kecuali kalau kita kan perlu belajar juga, tapi kita sharingnya ke guru. Ya betul. Guru betul, itu betul. Ustadz itu yang memahami tentang agama. Jadi kita nggak salah jalan. Betul. Gitu. Betul. Bahasa Indonesianya ustadz itu kan guru, ya kan? Guru. Ya, jadi kita terus dibimbing dia. Jadi kita nggak salah jalan kayak dukun-dukun gitu, jangan. Ya itu. Karena sekarang apalagi hal-hal yang seperti itu ya. Ini ranahnya kan abu-abu banget. Kita mau bilang seumpama aku bilang nih di sini ada setan. Kalian kan juga nggak lihat di sini ada setan apa enggak. Terus gimana dong? Ya kan? Berarti konfirmasinya hanya satu arah, informasinya hanya satu arah. Itu nggak bisa dikonfirmasi dengan benar. Jadi kita mainnya yang secara secara eksak gitulah kalau aku bilang. Bagus kalau apa yang Kak Sinta sampaikan, kalau kita punya guru, biasanya kan guru kan punya guru, kemudian gurunya guru punya guru lagi, bersanad, syukur-syukur sampai ke Kanjeng Nabi kan. Iya. Jadi doa para guru juga kan nggak kayak kita yang penuh dosa ya. Dosa tiap hari ngelakuin dosa, tapi kan kalau dibimbing sama guru kan kita nggak salah jalan. Itu yang kata aku tadi. Betul. Sepakat sih aku kalau ini. Jadi ini insight baru buat kalian guys. Ngelihat dunia supernatural itu dari banyak sisi, dan ternyata banyak literatur yang seperti ini yang memang kita harus punya basic pemahaman yang jelas kan. Jadi kita juga harus punya iman juga. Nah, gitu. Jadi kita nggak sekedar ikut-ikutan, misalnya bikin konten, orang lain bikin konten, kita curi kontennya, terus kita buat gitu kan. Sementara kita nggak ada kelebihan, diri sendiri itu nggak ada kelebihan gitu, kosong gitu. Jadi sekedar ikut-ikutan. Berarti sempet kontennya ditiruin sama orang, kontennya Kak Sinta? Sempet. Jadi itu bahan aku ngaca juga. Oke. Bahan aku ngaca, aku nggak mungkin jadi seperti ini gitu. Aku nggak mau dong jadi dukun kayak begini gitu. Sementara aku berpendidikan juga, terus orang tua aku juga orang top lah. Bukan, orang tua aku juga kan malu di kampung juga kan, sama orang tua aku juga nggak bakal ngizinin gitu kan. Jadi aku stop penelusuran. Aku pikir ngedalamin dunia advokat buat menolong banyak orang juga gitu. Sama aja kan kita menolong banyak orang juga.
bahkan lebih ini lagi sosial lagi kan, Ya, betul, betul, mendekati masyarakat juga. Sama aku alhamdulillah bisa jadi caleg. Nah, Wah keren gitu. sih, Jadi kaget kan, aku. jadi beberapa kali konten aku itu dicuri-curi orang. Jadi dari konten-konten apa sih kayak makan ya, kuliner juga ikut-ikut, udah gitu. Yang terakhir ya itu konten penelusuran. Diikutin Iya semua. diikutin, ya udah aku bilang ya ikutin lah ini, kata aku lu nyalek deh gitu. Sama, lu Mana- jadi advokat deh gitu kan, jadi bisa jadi ini cerminan juga buat dia, bantu dia kan buat maju. Tapi aku penasaran nih, dari konten kuliner sampai konten yang penelusuran segala macam, emangnya itu orang yang sama? Siapa? Aku. Heeh. Oh iya, Orang-orangnya orang yang iya sama? yang nyuri-nyuri konten aku sama. Ditiruin, di impersonate lah? Sama, kayaknya dia fans terselubung deh. Kayaknya sih. Jadi biasanya kayak sih aku rubah gaya rambut, dia ikutin. Oh, pantesan. Apa yang aku pakai dia ikutin, apa yang aku ini dia ikutin gitu. Aku bilang pantesan karena apa? Kalau beliaunya ini jadi role model, pantes lah. Kalau Jadi kayak aku kiblatnya loh. iya. Apa-apa aku kayaknya diikutin deh, kataku nih orang kayaknya fans berat aku deh gitu. kesel nggak sebenarnya kalau apa namanya sesuatu yang kita bikin terus diikutin dan gini, ini yang paling penting nih, ini yang paling penting. Kita kan bikin karya ya, sesuatu, apalagi ini karyanya udah di dunia yang supranatural, batasnya nggak jelas nih. Dengan orang yang ngikutin itu, skill setnya beda pasti, kondisi batinnya beda. Pernah lihat, kayaknya malu deh liatnya doang. Iya. Tapi aku nggak kesel sih, cuman bahan aku ngaca. Yang kata aku tadi kan, kok gue kalau kayak gini nggak mungkin banget deh, kata aku gitu. Jadi aku balik haluan. Jadi bahan aku ngaca malahan kayak gitu kan. Jadi alhamdulillah bahan aku ngaca, terus aku ngambil kuliah lagi, S2 lagi, kan aku jadi pendidikan lagi advokat gitu. Alhamdulillah gara-gara Alhamdulillah nge-review. gara-gara itu gitu. Tapi apa namanya, aku yang kasihan itu kalau orang-orang seperti siapapun kalian kalau berbicara berdasarkan hal-hal yang karena ilmu komunikasi, meskipun kita sebagai orang-orang yang berhubungan dengan dunia supranatural, ini susah kan? Kayak kita ngobrol apapun ini, iya kalau kayak yang ramalan tadi, kalau kita susah nyampein, salah lagi, nggak kejadian lagi, itu sebenarnya harusnya kan Malu. kan Saya malu udah gitu. Apa sih? Kayaknya nggak dipercaya orang juga ya. harusnya Nggak, gitu. harusnya nggak dipercaya orang juga. Tapi apa ya, Kak Sinta ini nggak sepakat nggak kalau orang Indonesia ini masih banyak yang literasinya kurang, gara-gara mereka kalau lihat hal-hal kayak gitu mah, woi, self proclaim, orang yang mengklaim dirinya sendiri sebagai apa kayak dewa api kayak segala macem kayak ya kan. Bener. Kok masih banyak orang yang apa namanya? Iya, banyak banget orang-orang yang percaya kayak gitu, kayak begitu kan. Tapi sebenarnya kan enggak ya, nggak ada dari kecil itu nggak ada ini. Kapan kejadian itu dia kayak begitu, buat kayak begitu kapan? Harusnya kan mereka selidikin dulu, kok bisa tiba-tiba jadi kayak begitu gitu kan. Ya, ini orang siapa kok Iya, tahu-tahu. Kecuali apa sih kayak kakeknya siapa, punya siapa, turunannya siapa gitu ya kan. Itu kan penting banget. Berarti penerusnya gitu kan. Karena memang apa namanya, kalau itu aku percaya, kalau turunan itu Turunannya anggaplah, siapa gitu. anggap kita nggak ada turunan yang apa namanya orang sakti, tapi orang tirakat pun itu kan DNA-nya ngalir kan, berarti DNA-nya tercetak. Kalau papa dari mama itu emang ada, Oh iya. emang terkenal di Lampung. Wah iya. Itu aku cucu kesayangannya dari dalam perut. Gimana itu ceritanya si Dari kakek ini? Kakek aku ya dari dulu emang bisa, cuman dari dulu dia nolong-nolong orang. Terus kayak orang dipatok ular, kobra atau apa, dia datang. Cuman nggak ngasih dana atau apa, enggak, karena katanya ilmu Allah itu nggak diperjualbelikan. Betul. Itu emang apa namanya ziroah, apa namanya ziroah sama sinaah yang boleh diperjualbelikan itu hanya tijarohnya. Apalagi di Lampung ini satu tempat yang memang ini ada satu kerajaan tuh di sana. Banyak. Ada di mana sih?
kayak tulang bawang juga ada. Tulang bawang, Heeh. satu-satunya kerajaan yang Majapahit pun invasi ke sana nggak bisa. Dan mereka orang-orang Majapahit milih ya udahlah mereka biarin. Karena mereka kalau perang nekat sama. Nah kemarin kan dapat pusaka itu di tulang bawang. Oh iya, Tulang bawang. yang waktu di danau itu kan? Iya. Bentuknya apa itu Kak Sinta? Dia ada keris kembar gitu. Oh, keris kembar gitu. Keris kembar. Oh, kerisnya tulang bawang itu langka guys, langka, rare. Kerisnya tulang bawang. Ya, itu di danau itu nggak ada orang berani juga buat lewat di situ. Karena ada kejadian macam-macam di situ. Yang ngebunuh itu bukan makhluk kayak kita manusia. Tapi yang ngebunuh itu katanya sering kejadian itu malah makhluk gaib. Jahat banget di situ. Ih, ngeri sih kalau Dan kayak di gitu. Cisadane juga kan itu jarang banget ada orang yang ke sana. Ya kan? Karena emang selain arusnya deres segala macem kan juga Banyak orang yang tenggelam juga. Betul. Bahkan kalau semata kaki aja ada yang tenggelam tuh, Ada yang tenggelam kesedot. ya? Kata warga di situ sih, Iya. informasi. Percaya aku kalau Cisadane Iya. Sungai Purba itu. Itu kemarin aku ditantangin orang Hah? daerah situ juga. Lu kalau hebat, lu masuk dong ke Cisadane katanya gitu. Bawa sekalian guru lu gitu katanya. Ngapain repot-repot amat? Oh kataku Cisadane itu di mana? Aku tanya, penasaran dong. Ternyata di Tangerang. Oh aku hubungin teman-teman aku yang di Tangerang. Jadi aku ngomong sama tim, terus sama yang warga-warga izin dulu kan Ya, ke warga situ juga. Terus aku masuk situ. Udah beberapa kali ya, 3 kali ya. Lu nggak sekali malahan. Jadi penasaran gitu. Akhirnya orang-orang yang nantangin tuh udah bolak-balik disamperin. Ikut aku. Ikut aku masuk. Nih buktinya gitu ya Kak Sinta. Jadi temenan malah sama aku. Oh, Gitu. Dan dia kan Iya, beda ya. gak niruin. jadi ini aku jadi ingat beberapa kali dari zaman dulu ya, mungkin kalian semua juga masih ingat kalau kiblat orang-orang yang berhubungan dengan dunia supranatural. Aku nggak tahu ya ini gimana kiblatnya kok jadi kayak gini dari dulu. Kalau satu dia bakalan berkiblat ke pantai selatan, semuanya yang Berbau ini selatan. berbau selatan. Kemudian yang kedua berbau Dayak-Dayakan, ya kan? Tapi Iya. jarang sih bau Dayak ya. Wah dulu banyak banget, dulu banyak banget, Banyak ya? banyak banget. Pokoknya proklaimnya dari sana lah. Terus abis itu ganti aliran. Enggak, belum. Ini satu paket. Bung Karno, Prabu Siliwangi, sama biasanya Prabu Brawijaya. Pasti kiblatnya ke sana juga. Yang terakhir adalah yang baru-baru ini ada beberapa orang yang uskun, istilahnya uskun. Apa tuh? Ustadz Dukun. Ini istilahnya netizen, orang-orang ini uskun. Ya ampun, Ustadz Dukun. Ustadz Dukun. Nah, sebenarnya ini kalau dari menurut pandangannya Kak Sinta sendiri, gimana sih orang-orang kok bisa melegitimasikan diri atau mengklaim dirinya deket nih sama selatan atau deket sama siapa kek? Halu nggak sih? Sebenarnya ya halu. Ratu itu nggak mungkin menampakkan diri di depan orang-orang yang seperti itu kan. Jadi kita kalau dia aja, aku tanya ada beberapa orang yang bilangnya ketemu Ratu Pantai Selatan. Ada nggak kataku pas aku di daerah selatan, ada nggak dia di sini, aku bilang gitu. Ada gini, aku ketawa aja, sebenarnya dia nggak ada di situ. Tangga di Ratu Selatan tuh ada berapa sih kataku di alam gaibnya? Tangga katanya, nggak ada tangga kataku. Gitu. Emang berarti ada orang-orang yang apa ya kalau aku Orang-orang bilang? yang kayak sok tahu gitu, tapi mereka itu biasanya pinter ngomong dan pinter mempengaruhi orang gitu, sehingga orang-orang itu ketarik dan percaya sama omongannya. Rata-rata loh ya, Rata-rata orang-orang seperti itu. yang seperti itu kayaknya pinter ngomong, Iya, pinter bermain kata. Ini tanpa mereka sadari. Jadi ini buat orang-orang yang memang benar-benar kalau aku bilang Kalau aku bilang ngeklaim, self proclaim. Dan karena aku kenal satu orang nih, aku ada cerita, orang Jogja. Namanya Mas Lukas Safir Lokasus. Jadi ini keren nih ceritanya.
dia itu ketemu si ibu di mimpi. Ceritanya lucu. Di mimpi dia diundang di tempatnya. Aku nggak usah jelasin tempatnya kayak mana karena nanti bakalan orang-orang niru tempatnya gini itu pasti tuh. Pasti datang. Iya, Pasti datang deh. pasti orang-orang ngasih taunya diksinya sama ntar kalimatnya. Udah pernah ke sana keadaannya gini, enggak, aku nggak mau kasih tahu kalian. Dia diundang. Jadi setahun ini menurut Mas Lukas, setahun si ibu itu ngundang 3 orang. Ditanyain satu-satu. Ini tanpa mereka ritual, tanpa mereka apa. Aku nggak tahu, sampai sekarang aku belum tahu keistimewaan apa yang mereka miliki. Ditanyain sama si ibu, kamu mau apa? Kamu mau apa? Kamu mau apa? 3 orang, setiap tahun 3 orang. Kebetulan temanku ini, si Mas Lukas ini, dia bilang, aku cuma mau gambar. Mau bisa gambar. Jawabannya gitu. Mau bisa gambar? Ya bagus le. Keinginanmu ini bagus. Jarang orang sekarang mintanya seperti kamu. Rata-rata udah minta kuasa, minta harta, segala macam. Udah nih, santai nih. Bangun dia, berproses dia yang dulunya nggak bisa gambar. Sekarang desainer nomor 1 di Jogja dia. Sampai di Bali segala macam. Mas Lukas komen kalau nonton. Aku tag ntar orangnya di promo. Itu bagus. Sedangkan orang-orang yang ngaku-ngaku ya, aku setuju sama katanya Kak Sinta. Dulu Panembahan Senopati, Engalogo, Danang Sutawijoyo itu mau ketemu ibu aja duduk di pantai berhari-hari ya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan langsung ketemu gitu kan? Nggak mungkin. Kalau nggak dari dianya sendiri yang mau nemuin kita, ya kan? Nah, bener kan? Mau kita jungkir balik di situ kalau dia nggak mau nemuin? ya enggak. Nggak mau dia. Iya. Kalau kita nggak dianggapnya bersih atau apa gitu, niat kita bener-bener baik, tulus gitu, dia nggak mau keluar, nggak mau bantu. Iya, emang kita siapa? Keturunan raja bukan, keturunan apa bukan, tapi ya. Gitu. Nah, dan juga yang tarot, aku lucu banget, banyak sekali media-media yang bilang kayak gitu. Yang aku lihat kayak begitu kan. Ngeramal orang, ini begini. Emang temennya dia no. ngelihat tarot, ini begini, bakalan begini, ini begini, nama ini apa, lucu kan? Iya kan? Misalnya Rina, kamu bakalan mati besok, gitu. Ini bakal celaka besok, ini bakal dapat cowok besok, apa gitu, kan lucu. Rame loh tapi di apa namanya? Kan? Di TikTok itu rame banget loh itu. Jadi aku ketawa aja. Ini orang kayak ngeramal makan kacang, kayak sambil makan kacang kan? Lucu. Bener. Yang namanya Rina ini begini. Kan lucu banget. Sesekali aku pengen ngajakin orang-orang yang kayak gitu ya. Buat kalian yang mungkin kalian melakukan ini dan mungkin mau konfirmasi ke sini. Sedikit yang aku mau tanyain, bawa kartu kalian ke sini. Kita ngobrol tentang sejarah tarot deh. Kartunya. Ya kalau akarna mayor, akarna minor udah umum, orang tahu semua. Tapi kita in depth. Kalau ada yang mau nih, ya kan, boleh. Bukan berarti kita ini mau menyindir atau siapa itu kan, bebas aja gitu kan. Cuman lucu aja kita dalam pembahasan kita gitu kan, lucu. Betul. Lucu. Dalam pembahasan tarot itu kan nggak kayak gitu ya. Betul. Soalnya ini juga aku bilang karena teman-temanku banyak yang reader bener-bener mereka baca dengan tradisi. Ada yang tebarannya Celtic, ada yang triangle segala macam, cross. Itu ada tradisinya, ada caranya, nggak asal ceplos gitu. Itu ketemu orangnya juga enggak kan, ya kan? Namanya juga belum lengkap. Kan kadang-kadang biasanya nama Rina Nos gitu kan, tapi nggak disebutin Rinanya. Iya. Itu kan harus lengkap juga kalau ramalan tarot itu kan. Komplit, orang juga harus nge-shuffle kartunya sendiri kan. Nggak yang asal-asalan guys, kecuali mau ngeramal cuaca, nah itu dari satelit aja. Dari Google. Nah, penasaran banget aku punya banyak pandangan yang sama, tapi biasanya ya nih ya, biasanya orang-orang kalau kita ngobrolin hal-hal yang semacam ini, orang pada protes, belum tahu aja segala macam, belum ini belum itu. Guys, sorry ya guys, aku disclaimer dulu di sini, aku bukan bermaksud mendiskreditkan orang-orang, tapi alangkah baiknya
ada orang-orang yang benar-benar valid, ada orang-orang yang benar-benar belajar buat hal itu. Ada yang benar-benar tahu, yang mengetahui benar-benar kan. Jadi nggak sembarangan orang mau baca tarot, mau ngeramal, mau membantu itu kan bukan sembarangan. Bukan sembarangan, makanya ini aku merasa bertanggung jawab ya, karena aku kenal orang-orang yang seperti itu, aku kasih lah sedikit edukasi di platform ini, sedikit aja edukasi buat kalian. Ini ada sesuatu yang benar, ada sesuatu yang nggak benar, terserah sejauh mana kalian nangkep ininya, nangkep esensinya kan. Ada ntar kalau kita ngomong kayak gini nih, Banyak yang tersinggung nanti. nah dipikir ngomongin orang. Komen. Iya. Kita padahal nggak ngomongin orang ya. Enggak. Kita ngomongin esensi apa yang dilakukan, bukan personanya. Kita ngomongin perbuatannya, bener nggak? Benar. Siapapun kalian, kadang-kadang aku juga gitu kok, jangan salah. Lucu. Nanti kita banyak diskusi ya, Kak Sinta, tentang hal-hal. Aku sebenarnya mau diskusi politik tapi ngeri ya. Ini aja. Apa Mistik itu? aja. Mistik aja, bener. hot. Lebih hot. Lebih hot. Ini ada lagi nih, mistis-mistis yang berkaitan dengan ramalan-ramalan. Kalau dulu kan ramalan Joyo-Boyo nih, yang apa namanya di dunia politik nyambung nih. Kalau sekarang ada nggak orang-orang yang apa namanya ngeramalin politik segala macam, tapi yang valid ya? Aku bilang lagi yang valid. Yang valid sih kalau aku percaya malah Mama Loren ya. Ah, Udah nggak setuju. ada lagi, ya kan? Yang valid tuh Mama Loren. Sepakat sih aku. Iya, Mama Loren itu Mama Loren beda itu sih orangnya. keren. Keren. Sayangnya aku belum sempat ketemu, dia sudah nggak ada ya. Iya, tapi nggak apa lah. Orang-orang kayak almarhum Mama Loren itu kayak Madame Blavatsky anjir. Iya. Aduh keren banget itu. Iya. Keren banget beberapa ramalannya, dan zaman sekarang sebenarnya ada sih orang yang seperti itu. Tapi dia nggak mungkin mau diekspos. Enggak. Tapi nggak mau kayak terlalu kayak Bener. tadi tarot atau segala macam itu nggak mau terlalu diekspos. Ngawur Nggak mau guys. terlalu diekspos. Itu aku pengen minta sama Kak Sinta nih, buat teman-teman kita yang sering nonton bukan hanya konten, tapi juga pengetahuan dan esensinya tentang hal supranatural. Gimana sih biar mereka bisa bedain antara pengetahuan supranatural yang esensi dan yang industri? Silakan. Ya kalau kita tahu lah, kita kan bukan orang bodoh juga, jangan mau dibodoh-bodohin juga kan. Kita bisa membedakan kan, yang mana yang bikin konten, yang mana yang benar kan. Itu kita bisa sendiri membedakannya gitu. Yang mana yang bikin konten, yang mana yang enggak kan bisa banget kelihatan banget. Mungkin Buat kita kelihatan, teman-teman Jadi, kadang-kadang gitu kadang-kadang sih. kita jangan ngikutin ini ya, konten zaman sekarang kan lucu-lucu ya. Ya. Lucu-lucu. Ajaib Jadi- anjir. Jadi kita sendiri yang harus apa sih, berpikir cerdas gitu kan untuk menilainya gitu. Betul. Jangan terbawa arus, jangan apa sih ngikutin gitu ya. Iya, jangan ngikutin arus. konten-konten itu gitu. Itu boleh lah, konten-konten gitu buat ekonomi kreatif boleh lah. Cuman bercandaan juga masih oke Masih ya. oke lah, masih oke lah. Buat hiburan juga masih oke, cuman jangan terlalu didalami. Jangan terlalu dalami, Iya. stres sendiri kalian Stres nanti. sendiri. Bedain aja, seperti kata beliau, bedain aja mana yang Konten doang, sekedar konten doang. Nanti kalau seandainya apa sih namanya kayak sini tarot gitu untuk pasangan gitu, ujung-ujungnya pisah beneran kan, gimana tuh, Mbak? Iya, Ini nggak cocok, makanya. ini nggak cocok gitu kan. bikin berantem orang. Jadi kalau pisah beneran akibat tarot kan lucu. Makanya. Tapi Jadi kalau sekedar hiburan juga nggak apa-apa. sekedar hiburan ya. Sekedar hiburan. Aku kasih konten serius yang kayak gini, biasanya orang-orang apaan nih? Nggak, ini sebenarnya padahal buat kalian loh guys. Pesan moral pesan moral banget. buat masyarakat seluruh Indonesia yang hobinya konten-konten yang apa? Misteri lah, anggap Mistik. misteri supranatural lah. Iya. Itu emang harus memilah dengan benar. Jadi aku makasih banget udah bisa kasih diskusi yang bagus sama teman-teman juga. Sharing, harus. Berbagi pengalaman dan berbagi cerita Iya. kepada masyarakat seluruh Indonesia juga ya. Nah, biasanya pada komen, tanya segala macem, tanya, tapi bagus kok. Nah, kalau mau tanya-tanya lebih baik ke Ki Atmo.
karena beliau ini sibuk. Tanya-tanya nih yang real ini. Enggak, beliau ini sibuknya minta ampun. Orang kemarin aja aku udah janjian dari ya sekitar 30 tahun yang lalu. Terus dia lagi lagi ada kegiatan sosial, sering banget beliau ini kegiatan sosial. Follow IG-nya, kalian lihat. Jangan lupa coblos. Nomor 10. Nomor 10 ya. Nomor 10 Dapil 10. Dapil 10 Jakarta Barat. Dari PAN ya? Dari PAN, nomor 10. Coblos beliaunya. Makasih banget. Makasih diundang ya di sini, di acara sini. Kapan-kapan Ntar kapan-kapan kita cerita lagi. Pasti harus itu, jangan kapok-kapok ya. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa kalian share, komen, like, subscribe sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain. Kisah dunia lain.